Selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Bapak harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang bacaan Yakub merebut berkat anak sulung yang diambil dari kitab Kejadian bab 27 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembahasan hari ini, Bapak sedikit mau membahas tentang pembelajaran kita minggu lalu. Andre ingin memiliki sepeda. Dari cerita ini, kita sekalian bisa belajar bahwa kita mesti hidup hemat, rajin menabung, dan harus memiliki cita-cita. Jadi anak-anak sekalian, ada 3 nilai yang bisa kita peroleh dari tugas minggu lalu. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Bapak ajak kita semua mengambil sikap, menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar tentang Bapak Yakub. Kami mohon berkat-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik dan bisa meneladani Bapak Yakub. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, marilah kita masuk dalam pokok pembahasan hari ini. Jadi pada kesempatan ini, Bapak sudah menyediakan sebuah video tentang Yakub merebut berkat anak sulung. Sambil menonton video yang Bapak tayangkan ini, anak-anak juga Bapak minta untuk membuka buku dan membaca di halaman 40 sampai halaman 45. Jadi video ini akan mengantar kita bagaimana kisah tentang Yakub merebut berkat anak sulung. Oke anak-anak, marilah kita menyaksikan video ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, ia sudah tua, maka senjatamu, tabung panah dan busur, pergilah dan ke binatang, aku makanan yang enak, supaya kau makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor Ribka kepada Yakub anaknya. Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi orang yang berbulu badannya sekulit-kulit jin, mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub
dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah. maka Yakub ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara yang kalau tangan, minta makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya. Sesungguhnya bahwa anakku adalah sebagai bau padam yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa kepadamu. Jauhan atas saudara-saudara dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan agar engkau. Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejut. Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat. Keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi apabila engkau usaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu. Dan sekarang dirasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada. Oke, baik anak-anak, setelah kita menyimak video tentang Yakub merebut berkat anak sulung, dalam video dan dalam bacaan kita lihat ada 4 tokoh atau 4 orang di dalam cerita ini. Yang pertama Ishak, yang kedua Ribka, yang ketiga Yakub, dan yang keempat Esau. Dan keempat tokoh ini mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Dari video dan dari bacaan, anak-anak sekalian mungkin bisa belajar dari masing-masing tokoh dan bisa untuk menjadi pegangan hidup sehari-hari. Baik, setelah kita bersama-sama menyimak video yang Bapak berikan, ada satu pertanyaan untuk kita semua. Apa yang dapat kamu pelajari dari Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub? Untuk tugas ini, anak-anak sekalian menuliskan apa yang bisa kita pelajari dari Ishak, apa yang kita bisa pelajari dari Ribka, apa yang kita bisa pelajari dari Esau, dan apa yang dapat kita pelajari dari Yakub. Tugas ini dikerjakan dalam pelatihan agama dan dikirim via kelas semua. Anak-anak sekalian, untuk tugas ini sesuai dengan pertanyaan apa yang dapat kamu pelajari dari keempat tokoh dalam video tadi,
Bapak harap anak-anak sekalian bisa menemukan ada hal yang baik yang ada dalam keempat tokoh ini. Atau mungkin juga ada hal yang buruk yang kita pelajari supaya kita jangan berbuat hal demikian. Oke anak-anak, Bapak rasa pembelajaran kita sampai di sini. Semoga tetap semangat. Terima kasih atas kerjasamanya dan Tuhan memberkati kita semua. Baik anak-anak, ketika awal memulai kegiatan kita mulai dengan doa, makanya kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan doa juga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga dengan pembelajaran dan bacaan hari ini tentang Ishak memberkati Yakub, kami dapat belajar dari keempat tokoh dalam bacaan. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, terima kasih dan tetap semangat. Dan jangan lupa pesan Bapak, dengarkanlah semua nasihat orang tuamu dan tetaplah patuh pada segala perintah. Tuhan memberkati kita semua.